Bekicot. Bekicot. Halo lur, semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Kesempatan kali ini gue pengen ngulas film yang berjudul Unison and Friends. Dalam judul versi internasionalnya dikenal dengan judul A Season in France. Kurang lebih artinya mungkin semusim di Prancis lur. Film yang mengusung genre drama ini mendapat rating 6,3 dari IMDb. Itu cukup bagus ya lur. Dan film ini juga mendapat rating 6,0 dari situs Film Affinity. Keren banget lur. Film yang menceritakan tentang imigran dari Republik Afrika Tengah atau Central African Republic yang mencari suaka ke Prancis. Ini dirilis pertama kali di Toronto International Film Festival pada 8 September 2017. Dan film ini juga dirilis di Geneva International Film Festival pada 4 November 2017. Film Prancis ini juga ditayangkan secara nasional di Jerman lur pada 22 Juli 2020 oleh stasiun TV ternama Jerman yaitu Arte ya lur. Untuk penghargaannya sendiri, film ini sudah memenangkan Washington DC Film Festival 2018 untuk kategori Sydney Award yang diraih oleh sang sutradara yaitu Mahmad Saleh Harun. Beliau adalah seorang sutradara muslim kelahiran Chad, Afrika. Mungkin kalau kalian nggak kenal Chad, yaitu mantan pemain Persib Bandung yaitu Ezequiel Nduasel yang pernah bermain untuk Bayangkara FC, itu negaranya dari Chad lur. Dia sama asal negara sama si sutradara film ini ya lur ya. Mahmad Saleh Harun telah melintang di dunia perfilman Afrika sejak 1994 lewat karya short movie-nya yang berjudul Marel Tani. Dan kali ini dia berhasil merambah ke Eropa untuk membuat film Unison and Friends ini lur. Beliau pun bekerja sama dengan aktris ternama Eropa berkebangsaan Prancis yaitu Sandrine Bonaire sebagai pemeran utama di film ini. Pecinta film Eropa pasti tak asing dengan kualitas akting beliau. Dia adalah aktris terbaik Venice Film Festival 1995 lewat perannya sebagai Sophie di film La Ceremony. Supaya lo gak penasaran gimana sih kerennya akting Tante Sandrine Bonaire, so mari lur, langsung aja kita masuk Bekicot. Bekicot. Cokibot. Cekibot. Bocikot. Kecibot. Tokicot. Bekicot. Awal mula dipertontonkan adegan di mana seorang pria dari Afrika bernama Abbas diperankan oleh Eric Ebouani. Dia terbangun dari tidurnya karena dia bermimpi akan almarhumah istrinya. Bahkan dia melihat istrinya setelah terbangun dan tentu saja itu semua adalah khayalannya semata karena merindukan sosok bininya lur. Dan Abbas pun akhirnya tersadar setelah putri sulungnya yang juga terbangun tengah malam itu menyapanya. Dan Abbas langsung memeluk putri kecilnya itu lur. Dan Abbas juga memiliki seorang anak cowok, si bungsu ya lur. Jadi dia adalah duda beranak dua lur. Ini adalah wajah putranya alias si bungsu ya lur. Pagi itu Abbas segera berangkat bekerja. Seperti biasanya dia meninggalkan anak-anaknya di rumah saat bekerja ya lur. Dan Abbas ini juga bekerja sebagai tukang angkut barang di sebuah pasar kecil di Prancis. Dia mengangkat semua barang yang turun dari mobil dan tentu saja upahnya sangat kecil lur. Dan pagi itu dia ada orang baru yang mengantar bunga ke pasar itu. Dan Abbas langsung membantu angkut-angkut bunganya. Dan orang baru itu adalah Carol, diperankan oleh Sandrine Bonaire. Mereka pun berkenalan dan di sini Abbas menceritakan dirinya berasal dari Republik Afrika Tengah. Dia dulunya seorang guru SMA di negara asalnya. Dia sekarang adalah duda dua anak dan istrinya meninggal karena perang saudara di negaranya. Dia melarikan diri ke Prancis lewat laut lur. Di sini dia punya saudara tiri yang juga seorang guru dulunya dan sekarang dia juga sama seperti dirinya sedang mencari suaka di Prancis. Intinya mereka ini adalah imigran ilegal lur. Ternyata Carol juga imigran lur. Tapi itu dulu, dia dari Polandia. Artinya dia adalah orang Polandia yang mencari suaka ke Prancis. Tetapi dia sudah lama di sini dan sekarang sudah menjadi warga negara Prancis. Oleh karena itu, mendengar kisah sedih si Abbas, Carol pun akan membantunya mencari suaka. Carol sudah tahu gimana suka dukanya mencari suaka lur. Dia tentu kasihan dengan Abbas. Apalagi dia punya dua anak. Abbas merawat anak-anaknya yang masih kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia berusaha sekuat naga memenuhi kebutuhan mereka. Dia melakukan tugas ibu rumah tangga demi mereka semua. Dan malam itu saat makan malam mereka sempat meminta mamah baru ke sang ayah. Mendengar itu sang ayah pun langsung keselak saat makan lur. Tiba-tiba malam itu saudara tiri Abbas datang. Inilah orangnya, nama beliau Etienne. Dia datang hanya untuk mampir saja, mau kasih duit. Dia juga nggak punya duit untuk bantu ya lur.
Nah, siang itu Abbas kembali bekerja lur, dan dia menitip anak-anaknya ke saudara tirinya. Sepulangnya kerja, dia pun langsung ke rumah Carol dan dia memberi gempuran hebat ke Carol. Mereka bergelut hebat di rumah Carol, dan Carol yang seorang janda ini sudah lama memimpikan hal seperti ini ya lur. Carol pun sangat senang dengan kehadiran Abbas dalam hidupnya yang sudah tua ini. Dia pun mencintai Abbas. Usai bergelut, Carol mengajak Abbas ke kantor imigrasi. Seperti janjinya kemarin, dia ingin membantu Abbas mengurus dokumen suakanya. Mereka pun mengantri seperti yang lain. Berbagai macam etnis ada di situ dan nasib mereka sama seperti Abbas. Namun saat hasil pemeriksaan berkas diumumkan, Carol dan Abbas pergi melihat, mengantri di banyak orang bersama orang banyak, dan apakah nama mereka masuk atau tidak, dan ternyata hasilnya tidak lur. Berkas Abbas dianggap tidak lengkap dan dia dinyatakan tak mendapat suaka. Abbas dan Carol pun pulang dengan raut muka sedih, terutama si Abbas yang benar-benar kecewa, padahal dia merasa berkasnya sudah lengkap semuanya lur. Dia bingung kenapa dia nggak lengkap, apakah dia seorang muslim atau gimana. Dia bingung sekali, padahal berkasnya sama dengan berkas yang lain, dia sudah lengkap. Namun ternyata saat itu Prancis masih menganggap orang dari Afrika Tengah itu masih terkait dengan jaringan teroris lur. Itu salah satu alasan mengapa Abbas ditolak suakanya meski dia punya berkas sudah lengkap. Malam itu Abbas mengenalkan Carol ke saudara tirinya yang kebetulan ada di rumah, dan Carol memilih untuk bobok di rumah Abbas malam itu untuk menenangkan hati si Abbas yang sedang gundah gulana. Dan Carol nampak menyayangi anak-anak Abbas. Dia menyelimutinya yang tengah tidur. Carol merasakan banget seperti apa rasanya ada di posisi Abbas sekarang, apalagi Abbas itu punya dua anak ini ya lur. Dia begitu kasihan. Sementara saudara tirinya Abbas, si Etienne, bekerja sebagai pemuas gelut lur. Dia melayani klien-klien yang kaya raya di Prancis. Malam itu Etienne memutuskan berhenti dan kliennya begitu kecewa dengan dirinya ya lur. Usai bergelut malam itu, mereka pun bertengkar ketika si Etienne minta uang untuk bantu si Abbas lur ke kliennya, namun nggak mau dikasih. Dan klien itu sudah seperti pacarnya sendiri ya lur. Esok harinya Abbas menemui Etienne di rumahnya yang begitu sangat tidak layak. Abbas ingin minjam duit untuk membayar biaya kontrakan rumahnya, namun Etienne nggak punya ya lur. Toh dia nggak dapat minjem malam tadi sama pacarnya. Etienne pun minta maaf dan Abbas sungguh sangat mengerti kondisi Etienne, saudara tirinya itu, dan dia nggak masalah. Sementara itu akhirnya Abbas dan anak-anak pergi pindah ke sebuah rumah yang kecil banget. Tentu budgetnya hanya untuk segitu ya lur. Abbas yang seorang muslim taat itu pindah ke sebuah rumah milik Nasrani. Nampak di sini diperlihatkan toleransi beragama di Prancis. Si pemilik rumah menurunkan logo salib ya lur demi untuk si Abbas. Siangnya Abbas dan anak-anak pergi ke rumah Carol. Carol mengundang mereka untuk merayakan ulang tahunnya, dan mereka hari itu merayakan ulang tahun Carol bersama-sama dengan penuh keceriaan. Nampak pula bagaimana anak-anak sangat dekat dengan Carol lur, dan mereka begitu mensupport sang ayah kalau mau nikah dengan tante Carol yang nggak apa-apa. Dan malam itu mereka berjoget dangdut ria dengan penuh keceriaan. Semua masalah nampak hilang malam itu ya lur. Carol meminta mereka nginap di sini malam itu, namun Abbas nggak bisa karena besok dia harus rapi-rapi rumah lur. Nah, harusnya Abbas bisa minjem ke Carol dengan mudah untuk duit itu ya lur, namun dia tidak mau melakukannya karena dia nggak ingin Carol menganggap dirinya memanfaatkan kesempatan lur. Dan dia juga sama sekali nggak menceritakan ke Carol perihal kesulitan keuangannya. Dia nampak normal-normal saja di depan Carol. Mereka pun pulang malam itu usai merayakan ulang tahun si Carol. Siangnya Abbas membawa anak-anak ke perpustakaan untuk baca-baca buku lur. Seperti basicnya dia adalah seorang guru, tentu suka baca-baca ya lur. Di luar dia melihat seorang imigran dari Timur Tengah diperiksa oleh polisi. Dia pun tiba-tiba kabur. Melihat itu muncul kecemasan dalam diri Abbas. Dia memikirkan tentang anak-anaknya, dan Abbas menitipkan pesan ke anak-anak kalau dia tak di rumah jangan sesekali keluar rumah. Abbas benar-benar mengkhawatirkan keadaan ini setelah melihat kejadian itu. Abbas menemui Etienne malam itu. Dia menceritakan apa yang dilihatnya tadi siang. Abbas benar-benar cemas, namun Etienne nggak punya pilihan
lur. Mau kemana mereka coba? Nggak ada tempat untuk pergi, mereka nggak punya negara. Toh mereka sudah kabur dari Afrika Tengah. Dan Etienne benar-benar pusing lur. Dia bingung melakukan apa, dan Abbas pun pulang malam itu. Kasihan anak-anak mereka. Dan esok hari si Etienne pun nekat, dia membakar dirinya di tempat penampungan imigran dengan tujuan agar dia mendapat suaka dengan cepat. Karena ada pasal tentang kondisi kecelakaan selama di masa penampungan lur, dia mengambil celah itu dengan nekat. Dan Etienne pun dibawa ke rumah sakit, dan begitu mengenaskan nasibnya lur, mukanya ikut terbakar. Dan Abbas datang bersama pacar si Etienne, pelanggan tetap si Etienne tadi ya lur. Dan Abbas menenangkan pacar si Etienne itu. Tibalah waktunya Abbas membayar uang kontrakan untuk bulan berikutnya lur. Namun Abbas benar-benar nggak punya duit. Dia minta penangguhan ke si pemilik rumah, namun sia-sia saja. Dia malah dimaki-maki oleh si pemilik dengan nada rasis. Sepi saya tuh ada uang itu saya. Sepi terus kamu itu. Kalau sudah sepi gimana? Makan bisa sepi terus. Kenapa nggak bisa makan? Makanya bayar utangmu ini. Bayar jelas lagi. Abbas hanya diam karena dia merasa dirinya yang bersalah, dan akhirnya Abbas dikasih waktu nginep di situ 1 malam saja, yaitu malam itu. Esok harinya dia sudah harus pergi dari situ. Abbas benar-benar bingung, pusing, dan stres. Dia nggak mau mengganggu Carol dengan masalah dirinya ya lur. Itu bukan dia. Kalau dia mau minta tolong ke rumah Carol untuk menginap di situ, tentu saja Carol bisa terancam hukuman penjara karena menyembunyikan imigran ilegal. Dan Abbas malam itu nggak bisa tidur. Dia berpikir keras bagaimana nasib dia dan anak-anaknya. Abbas nggak punya solusi sama sekali. Ini sangatlah pelik masalahnya. Dan pada akhirnya dia nggak punya pilihan lur. Dia harus minta tolong ke Carol. Ini pilihan terakhir, dan Abbas pun harus melawan prinsip hidupnya ya lur. Jika dia hanya hidup sendiri, mungkin bisa saja dia hidup di tepi jalan. Namun karena dia punya anak, kan itu nggak mungkin. Mau nggak mau dia harus minta tolong ke Carol. Pagi-pagi dia sudah membawa semua pakaian keluar rumah itu. Mereka pun naik kereta api menuju ke rumah Carol. Mereka membawa semua pakaian dan tanpa memberitahu Carol terlebih dahulu. Sesampainya di rumah si Carol, dia sempat terkejut melihat Abbas dan anak-anak. Namun Carol dengan senang hati menerima Abbas di rumahnya lur. Dan Carol bahkan memberi anak-anak Abbas kamar sendiri-sendiri. Carol nampak berharap ini sudah dilakukan Abbas sejak dulu, namun Abbasnya yang nggak mau. Di situ Carol pun menekankan bahwa Abbas tak perlu memikirkan apa-apa, biar dia yang bertanggung jawab dengan keuangan. Abbas fokus saja di rumah mengurus anak-anak dan mensalah suakanya. Carol dan Abbas sedang dimabuk cinta lur. Mereka berjalan berdua ke sana kemari berpelukan seperti cabe-cabean, dan setiap malam mereka selalu menghabiskan malam dengan bergelut baik gawinya lur. Dan mereka pun sama-sama menikmati meskipun usia Carol sudah tak muda lagi ya lur. Satu malam Carol mulai merayunya, dia ingin bergelut. Nampak mesin Carol sudah panas banget lur. Namun saat akan menstarter, tiba-tiba HP Abbas bunyi lur. Ternyata pihak rumah sakit yang menelponnya malam itu memberitahu bahwa saudara tiri Abbas itu si Etienne sudah berpulang ke rahmatullah. Dan Abbas pun menunda gelut dan segera ke rumah sakit. Abbas sangat bersedih dengan kematian saudara tirinya itu. Tak ada lagi keluarganya di sini, hanya Carol tempatnya berteduh. Dia nggak kenal siapa-siapa ya lur. Abbas nampak begitu terpukul saat sedang jalan-jalan berdua cari angin bersama dengan Carol pada malam hari. Abbas nampak diam 1000 bahasa. Dia nggak bisa bercanda seperti sebelum-sebelumnya. Dan di situ si Carol nampak prihatin dengan Abbas. Dia pun mencoba menenangkan beban pikiran si Abbas. Carol yang berbaring di pahanya si Abbas tiba-tiba langsung duduk. Dia melihat Abbas menangis seperti anak kecil lur. Dan Carol langsung memeluknya dan menyadarkan Abbas di dadanya. Carol nampak terlihat seperti orang tua yang menenangkan anaknya lur. Malam besoknya Abbas sedang nyetrika baju anak-anak lur, dan si Carol ada di ruangan TV sementara anak-anak pada tidur. Dan tiba-tiba saja Abbas mendengar sebuah suara langkah kaki. Suara apakah itu? Dia pun pergi melihatnya. Siapa itu? Dan betapa terkejutnya dia melihat itu adalah sosok almarhumah bininya. Dia pun kembali menggigau bahwa itu bininya. Dia mengikuti langkah mendiang bininya tercinta itu lur. Dan dia bersimpuh meminta maaf telah berhubungan dengan Carol. Namun tiba-tiba saja Carol datang dan menyadarkan si Abbas. Tak ada siapa-siapa di sini. Kenapa dengan dirimu? Tanya Carol. Carol pun membangunkan si Abbas yang sedang bermimpi malam itu ya lur. Nah siangnya tiba-tiba saja saat Abbas sedang bersih-bersih, polisi menggedor pintu rumah si Carol dan Abbas melihatnya dari jendela. Abbas buru-buru beres-beres. Kalau sempat polisi datang dia sudah siap kabur pikirnya. Abbas dan anak-anak bersembunyi lur, dan Carol meladeni Pak Polisi. Abbas benar-benar kaget dan khawatir dengan anaknya serta Carol. Kalau ketahuan semua akan hancur. Mereka semua akan ditangkap. Kasihan Carol yang tak harus terlibat dalam masalahnya. Dan untung saja Carol bisa mengatasi semuanya lur. Polisi itu pun akhirnya pergi dari rumahnya. Abbas benar-benar berterima kasih dengan Carol. Di situ Carol pun menenangkan Abbas nggak perlu khawatir. Carol pun bersiap pergi bekerja siang itu.
Dan Abbas mengejarnya di lorong apartemen dan mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga ke Carol atas kebaikannya dan rela mengorbankan dirinya demi Abbas dan anak-anak. Carol pun pergi bekerja, tinggallah Abbas dan anak-anak di rumah. Sorenya waktu pulang kerja, Carol melihat rumahnya sudah kosong lur. Ternyata si Abbas dan anak-anaknya sudah pergi. Carol pun melihat ada surat di meja makan. Abbas meninggalkan surat itu dan isinya Abbas berterima kasih dengan semua kebaikan Carol dan dia mohon pamit. Dia nggak mau Carol terlibat dalam masalahnya dan semua ini dilakukan karena dia mencintai Carol. Makanya dia pergi dan Carol pun terkejut serta menangis. Carol pun langsung pergi keluar rumah mencari kemana Abbas dan anak-anaknya pergi. Dia begitu khawatir. Dia pergi ke sebuah tempat di pinggiran kota, tempat penampungan imigran lur. Di situ dia bertemu seorang pria. Dia pun menanyakan apakah pria itu melihat seorang pria dengan 2 anaknya. Dia menunjukkan foto si Abbas dengan anak-anak ke pria itu dan betapa terkejutnya dia mendengar bahwa si Abbas dan anaknya telah dideportasi kembali ke Afrika lur. Dan Carol pun harus kembali sendiri di sisa usianya. Prancis adalah negara yang paling terbuka menerima swaka lur, makanya di sana itu banyak sekali orang-orang di luar Prancis. Ada dari Aljazair, Maroko, semua bisa hidup di sana dan banyak juga dari Afrika yang berkulit hitam tinggal di sana. Makanya lu lihat pemain timnas Prancis itu ada seperti Zidane yang keturunan Aljazair, ada Kante yang keturunan dari kulit hitam Afrika. Semuanya bisa hidup di Prancis dan mereka dengan gampangnya menjadi warga negara Prancis karena memang Prancis itu negara terbuka loh. Dari situlah kita tahu bahwa kenapa Prancis banyak membuat film-film tentang kisah cinta warga Prancis dengan pria-pria Afrika. Dan gue juga sudah beberapa kali ngulas film dengan latar cerita seperti ini. Kalau kalian ingat adalah film Amin 2019 itu sudah gue ulas dulu. Ceritanya hampir mirip. Seorang imigran dicintai oleh wanita kaya Prancis yang sudah agak tua ya lor, hampir sama ceritanya. Dan di Prancis memang menjunjung tinggi kebebasan, meskipun paham kebebasan mereka nggak sama seperti di kita Indonesia. Kita pahamnya bebas terikat, sementara di sana bebas sebebasnya lur. Nggak sesuai dengan budaya kita. Tentu kita nggak suka dengan kebebasan seperti yang dianut oleh Prancis ya lur. Dan Prancis memberi peluang banyak untuk para pencari suaka. Oleh karena itu film-film seperti ini sangat gampang mereka temukan referensinya. Di film Only Section and Friend ini, Mahmed Saleh Harun memberikan gambaran bagaimana masih kuatnya tekanan untuk para imigran Afrika yang ingin mencari suaka. Seperti si Carol tak butuh waktu lama untuk mendapatkan suakanya. Dia orang Polandia dulunya. Sementara si Abbas yang harus bolak-balik dan dokumen yang sudah lengkap masih dianggap kurang. Dan itu menunjukkan imigran Afrika kurang diterima di sana lur. Itu hanyalah sudut pandang dari si Mahmed Harun. Di film ini Sandrine Bonnaire benar-benar menunjukkan tajinya. Penampilannya sangat elegan dan dia memberi pengaruh besar dalam film ini. Kalau aktingnya si Eric Ebouani sih biasa-biasa saja menurut gua, dan penampilan Sandrine ini benar-benar menutup segala kelemahan di film ini. Buat di tahun 2017, tentu teknologi sudah sangat maju dan visualnya sangat terlihat jelas. Namun satu hal yang gue nggak suka lur, film ini menceritakan kota Paris, namun di sini ditunjukkan bahwasanya kota Paris itu sangat sepi. Begitu sepi di film ini. Bahkan saat adegan di pustaka dan saat mereka jalan-jalan terlihat sangat sepi manusia. Itu tak menggambarkan Paris sebagaimana mestinya ya lur. Film ini berjalan dengan kondisi yang begitu sunyi sepi dalam dialognya juga lur. Jadi kita nggak akan melihat banyak dialog dalam film ini. Oleh karena itu rasa sedih dan terluka begitu jelas terasa ya lur. Namun mungkin bagi sebagian orang akan sedikit bosan menonton film seperti ini lur. Namun ada juga yang sangat menyukai film-film seperti ini. Dan film ini memberikan banyak pesan ke kita lur. Melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan prinsip kita dan melakukannya dengan tegas. Abbas telah melawan prinsip hidupnya, bahwasanya dia sangat mencintai mendiang istrinya. Tak ada wanita yang bisa menggantikannya. Namun dia menyerah dengan cobaan hidupnya untuk menerima Carol dalam hidupnya. Dan itu berakhir ngenes. Dia kalah dengan prinsipnya dan harus meninggalkan Carol. Tentu saja itu melukai perasaan Carol. Intinya berjalanlah pada prinsip kita lur, karena memang itu jalan hidup kita. Jangan coba-coba ngotot cari suaka dengan modal tampang lur, karena itu nggak berguna sama sekali. Oke lur, ciao.